Oke, balik lagi bersama gue Mister Saham. Di video ini gue akan ngebahas mengenai tren saham dan strategi apa yang bisa digunakan pada masing-masing tren tersebut. Indikator arah tren ini penting banget ya, karena dengan mengetahui arah tren, kita jadi bisa nentuin trading plan mana yang mau kita pakai. Tren ini sendiri, itu posisinya ada di dalam cycle. Nah, cycle itu sendiri adalah siklus dari pergerakan naik turunnya harga saham. Nah, ini yang gue maksud dengan tren yang berada di dalam siklus. Di dalam suatu siklus ada 3 macam tren, dan gue akan coba jelasin ya satu persatu. Yang pertama adalah tren sideways. Tren sideways ini biasanya terlihat dengan pergerakan harga yang bergerak ke arah samping. Biasanya terjadi ketika ada konsolidasi pergerakan harga, di mana power dari supply dan demand itu biasanya seimbang. Indikator yang bisa kita lihat adalah pergerakan harganya itu yang cenderung bergerak hanya di sekitar area support dan resistance. Ada beberapa strategi yang bisa diterapkan saat tren lagi sideways. Salah satunya adalah strategi trading jangka pendek, yaitu buy saat harga di area support dan sell saat harga menyentuh resistance. Dan ini bisa dilakukan beberapa kali, apalagi kalau range area sideways-nya itu lumayan lebar ya. Jadi lumayan buat dapetin capital gain dalam jangka pendek. Tapi kalau range area sideways-nya cenderung sempit atau istilahnya naik turunnya itu nggak terlalu signifikan, strategi yang bisa digunakan adalah tunggu dan entry saat pergerakan harga breakout dari resistance sideways. Karena ketika breakout dari trend sideways, biasanya ada indikasi ke arah tren naik. Sebaliknya, kalau pergerakan harga itu breakdown dari garis support saat sideways, itu gue saranin kalian buat cut loss. Karena ketika breakdown dari trend sideways, biasanya itu ada indikasi ke arah tren turun. Dan gue bisa bilang bahwa trend sideways ini biasanya adalah awal dari tren naik ataupun awal dari tren turun. Yang kedua adalah tren bullish atau naik. Tren bullish atau naik ini biasanya kelihatan ketika rata-rata pergerakan harga itu terus naik ke atas. Indikator yang bisa kita lihat adalah ketika terbentuk pergerakan harga higher low, dan selama pergerakan harga masih membentuk higher low, indikasi dari tren adalah bullish. Nah, strategi yang bisa kita terapkan saat tren bull adalah trend following dan trailing stop. Strategi trend following dan trailing stop ini sebenarnya udah gue jelasin ya di video-video gue sebelumnya. Jadi buat kalian yang mau tahu mengenai strategi ini, kalian boleh coba cek aja di video gue sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah trend bearish atau turun. Trend bearish atau turun ini biasanya kelihatan ketika rata-rata pergerakan harga itu terus turun ke bawah. Untuk tren bearish ini, indikator yang bisa kita lihat adalah kebalikan dari tren bullish, yaitu ketika terbentuk pergerakan harga lower high. Sementara strategi yang bisa digunakan saat tren bearish, menurut gua mungkin cuma cocok untuk investor aja ya, yaitu dengan terus membeli ketika harga turun dengan cara mencicil. Walaupun begitu, ada satu hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu fundamental dari perusahaan itu sendiri. Yang perlu diketahui adalah apakah tren bearish ini karena fundamental perusahaan yang memburuk, atau istilahnya faktor dari internal perusahaan, atau karena faktor eksternal dari perusahaan. Kalau faktor bearish dari internal fundamental perusahaan, gua nggak saranin buat cicil buy saat tren bearish, karena itu artinya ada masalah di dalam perusahaan itu sendiri. Tapi kalau faktor bearish cuma sesaat dan itu berasal dari faktor eksternal perusahaan, justru menurut gua ini bisa jadi kesempatan
buat kalian buy saham di harga yang murah. Atau istilahnya saham salah harga, atau istilahnya ya saham yang lagi terdiskon. Sedangkan untuk trader, kalau gue sendiri sih lebih prefer untuk wait and see ya di trend bearish ini. Sampai nanti terlihat trend reversal, baru gue akan cicil untuk entry. Nah, yang gak kalah pentingnya adalah kita harus tahu indikasinya kapan sih terjadinya perubahan arah dari tren itu sendiri, supaya kita bisa nentuin kapan waktu entry dan exit yang tepat. Ada banyak banget indikator yang bisa digunakan untuk menganalisa perubahan arah tren. Di antaranya moving average, yaitu saat garis MA yang lebih kecil memotong garis MA yang lebih besar, atau istilahnya adalah crossover, di mana ada dua jenis crossover, yaitu golden cross untuk bull dan dead cross untuk bear. Yang kedua adalah indikator MACD. Ini mirip dengan indikator simple moving average ya, cuma bedanya ada tambahan dari informasi histogramnya. Kemudian yang ketiga adalah indikator RSI, yaitu saat garis menyentuh area oversold di angka 30 dan overbought di angka 70. Biasanya ini bisa mengindikasikan pembalikan arah tren karena sudah overbought atau oversold. Atau dengan membuat garis tren higher low untuk bull dan lower high untuk bear. Kemudian indikator yang keempat adalah trend line, yaitu dengan menarik garis tren dalam pergerakan harga. Sama seperti yang tadi, lower high untuk bear dan higher low untuk bull. Dan ketika pergerakan harga itu naik atau turun hingga menembus trend line itu sendiri, atau istilahnya trennya itu sudah patah ya, atau mungkin ada juga yang nyebut dengan breakout atau breakdown, maka akan ada indikasi terjadi pembalikan arah tren. Yang kelima adalah pattern. Ada banyak banget pattern atau pola yang bisa digunakan sebagai indikator bull dan bear. Baik bear atau bull reversal maupun bear dan bull continuation. Contohnya kayak gini. Nah, itu adalah beberapa indikator yang bisa digunakan untuk menentukan arah tren maupun pembalikan arah tren. Yang mana yang akurat, nggak ada yang 100% akurat. Oleh karenanya, perlu ada konfirmasi dengan menggunakan beberapa indikator sebelum menentukan arah tren atau pembalikan arah tren. Dan sebenarnya masih ada banyak indikator lainnya seperti Bollinger Band, Fibonacci Retracement, dan lain sebagainya. Tapi ya nggak mungkin gue jelasin semua ya. Tips dari gue adalah cari beberapa indikator yang paling sesuai buat kalian sendiri, yang menurut kalian paling bisa diandalkan dan mudah untuk dimengerti, agar penggunaan indikator dapat memberikan hasil yang maksimal. Dan jangan sampai belajar terlalu banyak indikator tapi nggak paham dalam penggunaannya. Yang ada nanti ujung-ujungnya kalian cuma galau. Oke, gua rasa cukup ya untuk video gua kali ini. Dan seperti biasa, kalau ada yang bingung atau mau ditanya silahkan komen di bawah. Jangan lupa buat subscribe, like, and share, serta nyalakan loncengnya untuk dapetin updatean video gua selanjutnya. Thank you.